Adik bunyi cicak. Wah, tak boleh. Simung. Oh. Biar dia berbuah, dia berbuah. Santai dong. Simung Gio. Assalamualaikum. Kami nobatkan sebagai kostum terbaik Aji Centek. Simong Aji cantik. Adik Willy yang cantik juga, laki ganteng. Lembuk kak toko maksudnya. Apa nunggu? Gilu dah apa dah gilu. Ki, lewat ki ada orang mobil belakang ki. Ada mobil di belakang itu. Minggir dulu.
beda. Bojong panggigit tuh. Bojong panggigit. Mokau. Mokau. Mungin kau. Mungin kiau. Nah, tuh dia lah. Dari antri. Kenapa lupa dia? Cuma beda tempat makan ini dia. Ini ke anu. Ini juga adanya Weli ini. Dua-duanya. Oh. Berapa bersaudara Weli? Oh, cuma berdua. Setahun berapa kali ke Bangka? Sekali? 2 kali. Gimana, ada perubahan nggak Bangka setiap kali balik? Mirip-mirip. Hari ini dengar bahasa Bangka aja dulu lah. Ya. Hari ini kasih Bante Bun Koasyong, udah lama dia nggak kedengeran, dia nggak ngerti, nggak paham. Nanti dia mencak-mencak. Ya. Selamat pagi semua, Namo Buddhaya. Ini hari ini sangat berbahagia, ini masukin Imlek hari keempat ya. Ya, saya juga mau ucapin sebagai keturunan Tionghoa juga ucapin Gong Hee Xin Nian ya. Gong Hee Xin Nian, Xin Nian Kuai Lao itu setiap tahun kita mengharapkan berkah juga. Rezeki biasanya kita orang Chinese umur panjang, fukui, chongmiang itu pada dua pasti punya tradisi Tionghoa sangat kuat yang kita rayakan sudah mungkin dari dinasti Sang ya, itu dari sudah 3,000 yang lalu. Di sini Bante juga ingin berbagi sedikit dhamma itu.
Dhamma yang kenapa kita ingin belajar Buddha Dhamma gitu. Kenapa di rumah itu kita mesti mempraktekkan Buddha Dhamma. Jadi Buddha Dhamma ini apakah sangat penting di kehidupan ini. Jadi seperti rumah kosong, rumah itu kosong terus di dalamnya ada penghuni kan. Penghuni seperti ada tubuh manusia, dan di dalam rumah pun tidak hanya manusia saja, jadi di dalam itu pun ada batin, ada hati, ada pikiran, ada kesadaran, pun ada dimensi batin itu. Jadi kalau di dalam rumah itu bila ada tubuh pikiran yang mempraktikkan Dhamma, ajaran Buddha itu, dia selaras dengan hukum karma itu, hukum alam itu, jadi sangat damai ya. Jadi orang-orang yang seperti keluarga, saudara pun dia akan merasakannya bahwa oh ini kita ke rumah yang ada Dhamma itu bagaimana rasanya. Jadi kalau di dalam rumah itu kita tidak mempraktikkan Dhamma, bagaimana. Jadi kita pun melakukan kesalahan pun bingung gitu. Ya, dia tidak tahu mana yang salah, jadi di sana juga banyak percekcokan, nah, seperti itu, banyak pertentangan yang tidak selaras dengan hukum alam itu. Jadi kalau kita ingin belajar Buddha Dhamma itu sangat banyak manfaat bagi siapapun yang mempraktikannya, dari yang muda sampai yang tua pun. Jadi kita bisa datang untuk mempraktikkan Dhamma, dari yang anak kecil yang sudah ingin dia mempraktikkan sila, mengambil sila perlindungan Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu sangat luar biasa. Untuk yang sudah lanjut usia pun tidak kehilangan waktu, sisa waktunya cuma agak berharga itu untuk yang lanjut usia itu. Jadi waktunya itu juga harus diambil yang sebaik-baiknya, karena waktu itu yang tersisa sangat berharga. Karena di kehidupan hidup ini bukan hanya saat ini aja, di lanjutan kehidupan yang setelah kematian pun masih ada kehidupan, karena kita masih memiliki 5 agregat, yaitu pancakanda, mfakui kalau bahasa sini, bahasa Bangkanya, bahasa Hakanya. Karena itu yang membuat kita ingin belajar Buddha Dhamma itu. Jadi kenapa waktu kita hidup mungkin tantangannya mungkin biasa-biasa saja. Jadi waktu kita masih hidup itu ya kita lewatin setiap hari. Tapi tantangan atau ujian yang paling berat itu adalah setelah kita atau waktu kita menghadapi kematian itu. Jadi kita membutuhkan Buddha Dhamma, kita membutuhkan sila, mulai mempraktikannya. Terus yang terakhir yang paling pentingnya itu kita mesti meditasi, karena kita memiliki kehidupan yang akan datang itu, yang setelah kematian itu, yang kita tidak tahu, itu yang berat itu. Dan itulah pentingnya Buddha Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita belajar Buddha Dhamma itu untuk apa? Untuk menghandle kita dari kehidupan kita itu, sebagai kita bersosialisasi dengan teman, keluarga, relasi dengan banyak orang yang di pasar dimanapun. Jadi itulah Buddha Dhamma yang kita belajar itu, untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu, seperti tekanan dari kehidupan ini. Ya, kita juga mengembangkan seperti kesabaran, kasih sayang, welas asih yang kita praktikkan dengan sehari-hari dari Buddha Dhamma itu. Jadi biasanya kalau kita ingin belajar Buddha Dhamma itu, biasanya kita sering melihat ada contoh nyata
Akhirnya kita akan melihat sosok di keluarga. Biasanya kalau kita awal ini belajar, apakah dari bante-bante gitu, jadi biasanya kita terpanggil itu dari situlah. Jadi apa, kita lihat dia seperti apa praktiknya gitu. Kita kadang melihat sesosok orang itu kagum gitu, jadi kita baru terpanggil ingin belajar Buddha Dhamma itu. Biasanya kalau tidak ada manfaat Dhamma itu yang dia praktikkan itu, biasanya kita tidak tertarik sebagai umat biasa biasanya ya. Jadi kita melihat itu biasanya itu sering dipelihara tapi tidak berkembang apapun, jadi kita pun tidak tertarik. Tapi kalau jika kita melihat sosok misalnya entah dia orang biasa ataupun dia seorang samana, kita akan lebih melihatnya, kita akan lebih seperti semangat gitu. Begitu bahagianya, damainya dia, baru kita ingin ada sesuatu yang timbul di hati kita. Jadi itu yang sangat penting yang kita terapkan biasanya di rumah ataupun dimanapun sebagai Buddhism gitu. Jadi kita belajar ajaran Buddha ini untuk kita bisa damai hidup kita, bisa mencari nafkah, kita berhadapan dengan orang-orang, dengan hubungan dengan kerja, dengan tekanan batin yang kita hadapi, konflik batin yang kita hadapi sehari-hari itu. Jadi itulah kita kadang ingin datang belajar Buddha Dhamma itu, baik yang muda atau yang remaja sampai yang lanjut usia. Jadi dipersilakan untuk ingin datang belajar ajaran Buddha dimanapun yang ia suka itu, yang dia kira tempatnya yang baik itu. Jadi itulah kita sebagai seorang Buddhism dan hidup di dalam dunia yang fana ini, itu hal yang sangat penting ingin kita kembangkan dalam batin kita itu. Jadi kalau kita hidup tanpa tujuan, kita juga susah, kita akan kebingungan dalam hidup ini. Jadi yang mana salah, yang benar kita tidak tahu. Jadi di dalam rumah itu pun kalau tidak ada ajaran Dhamma pun dia tidak akan selaras dengan hukum alam itu. Jadi kalau dia ada keselarasan, dia akan enak hidupnya itu. Jadi di rumah pun dia tidak perlu yang harus mewah pun, dia akan seimbang dengan energinya. Jadi di dalam situ kita akan praktik sila, ada rasa welas asih, di dalam keluarga itu ada saling membantu, tidak saling menyalahkan. Jika ada yang berhasil, dia turut bermudita cita. Itulah yang diajarkan oleh Buddha itu. Jadi makna dalam kita belajar ajaran Buddha itu yang begitu, yang kita inginkan. Jadi yang tantangan berat kita itu yang saya ulangi, yaitu ketika kita menghadapi kematian itu. Itulah hal yang paling sulit. Jadi di sini pun saya pun tidak menakut-nakuti. Jadi kita sekali pikirkan lagi dan kita renungkan apakah benar atau tidak. Kalau kehidupan yang saat ini kita akan lewatin terus gitu, kita akan seperti kebahagiaan memang sangat mudah dilewatin setiap hari. Tapi tantangan yang paling besar ujiannya yaitu ketika kita menghadapi kematian dan di sana ada lanjutan kehidupan lagi. Ini yang membuat kita sebagai Buddhism itu ingin betul-betul melatih diri kita. Selain menjalankan sila, perbuatan baik juga, yaitu kita harus melakukan meditasi itu yang sangat penting. Itu hal yang saya sebagai biku, sebagai bante juga ingin menyampaikan hal itu. Itulah yang tujuan hidup kita sebagai Buddhism. Itu saja yang bante berikan singkat damanya, padat mungkin bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa renungkan. Makna kita belajar Buddha tujuannya yaitu kita belajar bersama-sama
selalu menjalankan sila moral perbuatan baik dan meditasi. Itu yang paling penting itu dalam hidup kita. Kita semoga bisa maju dalam Buddha Sasana, dan selanjutnya kita akan melimpahkan jasa mungkin kepada sanak keluarga, cincin cicit ya, kepada yang ada makhluk-makhluk di sekeliling kita, di mana itu tungsi nampet ya, itu kili petlet songfong siafong. Jadi di arah manapun kita akan melimpahkan jasa kepada mereka. Kita sama-sama melimpahkan jasa. Yatha wari waha pura pari purenti sagarang ewang ewa dinang petanang upakappati icitang patitang tumhang kipame wasami jatu sappe purentu sangkapa cando panak raso yatha manicoti raso yatha sabitiyo viwajantu sabarogo vinasatu mate bhavatwantarayo sukhi yugo bhava abiwadana sili sanicang Buddha pacayino cattaro dhamma vaddanti ayuwanno sukhang balang ratanataya nubhavena ratanataya tejasa dukkha roga bhaya vera soka satu cupadawa aneka antaraya winasantu asesato jaya siddhi danang labang soti bagayang sukhang balang siri ayu jawanno ja bogang buddhi jaya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubhavena sada soti bhavantu te. Ya, kita semua ping'an kepada semua sehat, bahagia, damai dan sejahtera.
Sige.